dari Bapak PLT Dirjen Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Kepada Bapak Aris kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kita hormati, kita muliakan Bapak Ibu, para guru PAUD di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Himpaudi. Yang kita hormati guru kita Profesor Fasri Jalal beserta Ibu. Tentu juga Pak Lendonovo, saya tadi sempat ternganga Pak Lendonovo atas konsep dari teacherpreneurship ini yang menurut saya luar biasa dalam rangka empowering, dalam rangka memberdayakan agar betul-betul Bapak Ibu guru PAUD ini bisa kafah dalam melaksanakan tugas dengan tenang, tidak perlu lagi mikirin kapan honor saya datang dan lain sebagainya. Kemudian tentu tidak ketinggalan jajaran Himpaudi yang dalam hal ini dikawangi oleh Profesor Neti Irawati. Tidak bisa saya sebut satu persatu, insya Allah tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami atas kiprah inisiatif dari Himpaudi dalam rangka memberdayakan anggota Himpaudi di seluruh Indonesia. Baik Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya surprise bisa bersilaturahim dengan Profesor Neti beserta teman-teman dalam minggu ini ya. Dalam rangka memastikan antusias saya untuk bisa bersama-sama dengan Himpaudi dalam rangka merintis teacherpreneurship ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memang tantangan kita di ketenaga kerjaan yang saat ini apalagi kemarin itu kan urusan revolusi industri 4.0, kita belum bisa bersikap, kita belum bisa ngambil posisi, kita belum bisa ancang-ancang apa yang harus kita lakukan dengan adanya digital disruption. Ada disrupsi di berbagai aspek kehidupan karena ada digital. Tiba-tiba di awal tahun kita dikejutkan dengan pandemi COVID-19. Jadi kita kalau Bapak Ibu ada juga yang penyuka almarhum Didi Kempot, betul-betul kita ini menjadi sobat ambiarnya. Jadi pun begitu apa yang akan saya sampaikan moga-moga semata untuk saling memberikan motivasi, menginspirasi bahwa masih ada harapan. Charles Darwin mengajarkan kepada kita bahwa the law of the survival of the fittest gitu. Bahwa kita memang sudah ditakdirkan untuk bisa survival. Tinggal bagaimana kita menghadapi berbagai tantangan ini. Baik itu terkait dengan tantangan digitalisasi maupun tantangan pandemi COVID-19 ini. Para ahli mengatakan dalam rangka menghadapi disruption ini, konon ada 4 hal sikap yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa responsif dan adaptif, ya, responsif dan adaptif dengan perubahan atau dengan lingkungan. Ya, jadi responsif tentu berbeda dengan reaktif. Kalau responsif sebelum kejadian kita sudah mitigasi, kita sudah punya ancang-ancang. Kalau reaktif setelah kejadian kita baru tergagap-gagap. Gitu. Itu yang pertama, kita harus responsif, open mind, kita harus betul-betul bisa melihat peluang-peluang dan sekaligus juga mungkin ancaman-ancaman yang akan terjadi. Kemudian yang kedua, kita harus kreatif dan inovatif. Ya, kreatif dan inovatif itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan.
memang untuk munculnya inovasi atau kreativitas itu kadang kita sering kalau sudah kepepet. Nah, sudah posisi terdesak, ide muncul. Nah, ini tidak masalah, ini juga bagian harus kita asah agar kreativitas, daya survival kita selalu ada. Dulu sebelum merdeka mungkin tagline-nya atau motonya merdeka atau mati. Kalau saat ini zaman disruption ini inovasi atau mati. Ketika kita mempertahankan comfort zone, karena memang sunatullahnya kadang kita ini juga mempertahankan yang nyaman, status quo. Tapi kalau udah kepepet, kadang kreativitas ide itu akan muncul. Ya, jadi inovasi atau mati. Kemudian yang ketiga, dalam rangka menyikapi disruption ini adalah kita harus berkolaborasi. Bagaimana kita bisa berkolaborasi? Bagaimana kita bisa bergandengan tangan membangun networking? Sehingga kita tidak sendiri. Kalau zaman dulu ketika pemerintahan Pak SBY ada Together We Can. Bersama kita bisa. Nah, ini kolaborasi. Ini kolaborasi yang baik, kawan-kawan para guru PAUD untuk juga bisa berkolaborasi. Tidak bisa berpangku tangan. Kemudian yang keempat dalam rangka menghadapi disruption ini adalah memanfaatkan teknologi. Kita harus friendly, kita harus betul-betul memanfaatkan apa yang ada di tangan kita. Saya yakin semua Bapak Ibu guru PAUD sudah punya handphone, punya smartphone gitu. Bagaimana ini bisa kita kapitalisasi, bagaimana ini bisa kita manfaatkan dalam rangka agar kita tetap bisa survival, agar kita tetap bisa eksis, termasuk belajar tadi. Nah, ya, ini penting untuk kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang pastinya kemarin saya sudah konfirmasi kepada Profesor Neti. Saya yakin semua guru PAUD ini atau PAUD ini tidak ada PNS karena tidak masuk ke dalam apakah guru SD atau guru SMP dan lain sebagainya. Tidak ada PNS, semua swasta, bahkan mungkin lebih banyak ke panggilan jiwa. Nah, karena itu saya sepakat dengan tadi ide teacherpreneurship ini bagaimana memenuhi kebutuhan dasarnya. Kita harapkan seperti tadi Pak Bang Lendo Novo tadi, kalau nanti para guru PAUD ini sudah selesai dengan urusannya, gitu, selesai dengan dapurnya, selesai dengan keluarganya, bahkan resources sumber daya yang dimiliki dari rumah dibawa ke sekolah, ke PAUD. Dalam rangka apa? Dalam rangka syiar, dalam rangka ibadah. Apa yang diperoleh dari usaha ikhtiarnya itu dalam rangka fisabilillah, dalam rangka membagi, apalagi ini kaitannya dengan anak-anak kita di usia-usia dini. Konon, saya ingin memberikan apresiasi dan penghargaan. Kalau Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengategorikan mendidik itu kan ada 3. Per 7 tahun. 7 tahun pertama bagaimana anak-anak kita perlakukan seperti raja atau ratu. 8 sampai 14 kita posisikan seperti tawanan. Kemudian 15 ke atas seperti sahabat, seperti kawan. Nah, di usia PAUD ini kaitannya dengan guru, Bapak Ibu guru di PAUD pasti di posisi antara lahir sampai 7 tahun. Sebelum 7 tahun itu berarti bagaimana Bapak Ibu para guru PAUD itu bisa memperlakukan anak-anak kita, cucu-cucu kita sebab raja dan ratu. Tentu ini bagaimana kita melayani raja dan ratu. Dalam konteks ini saya tidak dalam posisi mengajak semua keinginannya kita penuhi. Tapi bagaimana perhatian
perhatian Bapak Ibu guru termasuk orang tua, menggantikan posisi orang tua dalam masa pertumbuhan yang konon hampir lebih kurang 70% pada masa pertumbuhan otak yang sangat kritis dan penting gitu. Nah, pasti ini membutuhkan perhatian yang luar biasa. Bapak Ibu guru PAUD mengambil peran dari orang tua menjadi pelayan raja dan ratu, ya, agar nanti tidak salah didik, tidak salah asuh gitu. Karena itu menurut saya posisi guru PAUD menjadi sangat strategis untuk selesai dengan urusannya. Innamal a'malu binniyat. Nah, kalau Bapak Ibu para guru PAUD ini sudah selesai dengan niat bahwa ini bagian dari ikhtiar ibadah, mendidik masa depan generasi penerus, tentu jalan ada. Pun begitu kita apresiasi kepada Himpaudi yang berinisiatif menggagas teacherpreneurship ini. Yang sering terjadi asosiasi ini kemarin ketika audiensi dengan Profesor Neti dan teman-teman, saya pikir heavy kegiatannya adalah bagaimana meningkatkan kemampuan metodologi atau pedagogik dari para guru agar nanti dia betul-betul untuk menjadi guru PAUD yang mendasari pada ilmu pedagogik yang mastery, yang tuntas gitu. Tapi di luar itu, Himpaudi saya ingin memberikan apresiasi sekaligus juga memikirkan tadi pemenuhan kebutuhan dasar atau bahkan mungkin kesejahteraannya. Saya kemarin sempat khawatir dengan ide awal ini karena yang saya tahu dulu ketika saya sekolah ada namanya teaching factory. Bagaimana agar proses belajar menghasilkan sesuatu sebagai income generating untuk menghasilkan pendapatan di sekolah gitu. Nah ini lain cerita menurut saya lebih mulia dari ide teaching preneurship ini dalam rangka bagaimana mohon maaf hasil usaha dari kegiatan wirausaha atau entrepreneur ini malah bisa jadi malah dibawa ke sekolah seperti tadi sudah ada success story, dibawa ke sekolah untuk mendukung sekolah kaitannya dengan pendidikan untuk anak usia dini yang sangat strategis. Jadi menurut saya ini sangat mulia dan sangat kita dukung. Bagaimana dengan Kementerian Ketenagakerjaan? Memang Kementerian Ketenagakerjaan ini dari sisi asbabun nuzulnya konon Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tugasnya itu sederhana, hanya ada dua. Bagaimana yang belum bekerja bisa bekerja, dan bagaimana yang sudah bekerja bisa tetap bekerja dan bisa hidup layak. Nah, faktanya tidak semua lulusan pendidikan, baik itu formal maupun informal atau non-formal, itu bisa langsung bekerja. Karena itu kami di Kementerian Ketenagakerjaan, seperti kemarin saya sampaikan kepada Profesor Neti dan teman-teman adalah, kita ada kegiatan-kegiatan perluasan kesempatan kerja. Kita kenal misalnya ada padat karya produktif, ada padat karya infrastruktur, ada terapan teknologi tepat guna, ada pelatihan-pelatihan kewirausahaan, ada pelatihan tenaga kerja mandiri. Memang basisnya komunitas. Ya, kami memang memiliki bantuan sarana usaha. Baik itu terkait dengan pendanaan, walaupun mungkin posisinya amat sangat kecil, tapi ini sebagai trigger. Termasuk juga kaitannya dengan untuk terapan teknologi. Termasuk kami juga memiliki balai-balai pelatihan kerja, Pak. Nah, ini menurut saya ini semua BLK pemerintah maupun di kementerian maupun di daerah itu adalah semua free of charge, semua adalah gratis, bagian dari kehadiran pemerintah. Konon ini juga bagian perjuangan dari Profesor Fasli Jalal bahwa pendidikan non formal termasuk pelatihan di BLK sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang penyelenggaraan pendidikan
juga harus mendapatkan alokasi anggaran pendidikan 20% APBN APBD. Kalau yang ingin kita sampaikan, kami sudah juga mencoba mengonektingkan antara produk-produk binaan kita ke dalam marketingnya, termasuk tadi dalam pemanfaatkan digital marketing. Tadi saya sempat terperangah dengan apa yang disampaikan oleh Kang Lendonovo tadi. Bagaimana kita nanti ke depan bisa berkoneksi dengan tim dari Pak Lendonovo untuk kita bisa betul-betul memberikan dukungan bagi para guru PAUD di berbagai penjuru tanah air. Moga-moga dengan sinergitas antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan jejaring Himpauti yang sudah ada akan bisa menyasar kepada ketepatan sasaran. Karena Bu Menteri Ida Fauziah sering menyampaikan agar bermanfaat dan maslahat gitu. Kalau nanti para guru PAUD itu sudah mastery, sudah selesai dengan urusan rumah atau urusan pribadinya, akan mencurahkan kepada perhatiannya kepada pendidikan PAUD ini. Dan pastinya juga saya tidak berharap bahwa nanti malah setelah maju usahanya PAUD-nya ditinggal gitu, alih profesi. Tapi bagaimana apa yang diperoleh dari teacherpreneurship ini nanti memperkuat peran dan fungsi dan bahkan sekaligus juga ilmu-ilmu untuk membesarkan atau membekali anak-anak kita, cucu-cucu kita di masa-masa yang akan datang. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Kementerian Ketenagakerjaan sangat welcome untuk menyambut ide teacherpreneurship ini. Poin terakhir yang ingin kita sampaikan bagi Bapak Ibu guru PAUD yang ingin juga menambah tadi usaha-usaha atau bahkan mungkin butuh pekerjaan lain tambahan, saya tidak berharap terus ditinggalkan PAUD-nya, adalah silahkan datang ke Dinas Ketenagakerjaan setempat di kabupaten kota atau provinsi, bahkan termasuk juga ke BLK terdekat. Informasi berbagai kebutuhan atau mungkin keluhan, baik itu terkait dengan lapangan informasi, lapangan pekerjaan maupun sarana-sarana usaha atau connecting dengan yang lain, insya Allah akan disalurkan, insya Allah akan sampai ke kami di kementerian. Karena ada di kabupaten kota, di provinsi, bahkan sampai ke kementerian. Kata kuncinya konon, bagaimana kita menyikapi anak-anak kita. Yang pertama, membuat anak-anak itu cukup 3C. Dalam konteks ini bagi Bapak Ibu guru, dalam hal ini untuk ke teacherpreneurship, saya pernah dapat ilmu sedikit tentang pentingnya 3C. C yang pertama adalah kompeten. Bagaimana kita betul-betul Bapak Ibu guru PAUD, di samping kompetensi pedagogik sebagai guru atau sebagai pengelola PAUD, tapi sekaligus juga kompetensi tadi di bidang usaha. Jadi sesederhana apapun pekerjaan itu ada ilmunya. Kalau untuk nyari ilmu, kalau dulu kan harus sekolah, kalau dulu harus kursus. Sekarang tidak perlu lagi. Sudah paradigmanya dari schooling ke learning. Yang penting bukan ke sekolahnya, tapi belajarnya. Tadi Kang Lendo sudah menyampaikan, belajar dari Mbah Google itu apa saja ada. Ya, jadi tidak perlu kemana-mana. Going nowhere kita bisa belajar. Tinggal nanti bagaimana nyari apa, itu tadi Kang Lendonovo yang akan mengajari bagaimana mencari kata-kata kunci agar cepat. C yang pertama adalah make competent. Yang kedua, make confident. Bagaimana Bapak Ibu guru PAUD ini confident PD dalam melaksanakan tugas mengajar maupun PD dalam usaha. Confident.
kita akan confident kalau kita punya ilmu, kita punya kemampuan, kita bahkan punya modal yang cakep, yang cukup gitu. Itu jadi make confident. Bagaimana ide teacherpreneurship ini sekaligus juga menumbuhkan kepercayaan diri bagi para guru PAUD untuk bisa memulai usaha. Karena momen inersia kan mengajarkan yang susah itu adalah memulai. Tapi kalau sudah menggelinding, itu ibaratnya kita mendorong kereta api, loko kereta api ketika posisi diam itu beratnya minta ampun. Perlu 5-10 orang, tapi begitu sudah berjalan, satu tangan kiri pun kita sudah bisa mendorong agar kereta api itu tetap bisa berjalan. Itu kata kuncinya di sana. Kemudian C yang ketiga adalah connected, terkoneksi. Bagaimana Bapak Ibu guru PAUD dalam rangka merintis usaha entrepreneurship tadi terkoneksi. Kita sudah punya smartphone, kita udah zaman digital, ya. Jadi tidak sekarang untuk memiliki usaha tidak harus punya lapak, harus punya toko. Di rumah pun kita bisa. Tapi ada koneksi kita, produk kita, kualitas produk kita, keberadaan kita itu diketahui oleh publik karena kita punya jaringan internet terkoneksi. Jadi itu poin saya dalam rangka mendukung ide program teacherpreneurship 3C, kompeten, confident, connected gitu. Insya Allah di kesempatan lain kami mungkin sama Profesor Neti bisa tidak lanjuti bagaimana mengkonkretkan sinergitas antara Kementerian Ketenagakerjaan yang saat ini bisa jadi paling menderita. Urusan ketenagakerjaan paling menderita, Bu. Baik itu terkait dengan dampak dari digitalisasi maupun COVID-19 ini. Banyak orang PHK, banyak orang nganggur, usaha pada berhenti semua gara-gara itu. Urus-urusannya kan pengangguran. Terima kasih Pak, nanti kami datang ke kantor Bapak lagi. Oke, itu Ibu, Bapak sekalian yang saya hormati, mohon maaf kalau agak berpanjang kata. Semata-mata untuk menyemangati bahwa Ibu, Bapak, guru PAUD tidak sendiri. Kami yang ketenagakerjaan insya Allah akan bisa saling bersinergi dalam rangka kapasiti ekonomi, kemudian jangan lupa juga dari sisi pedagogiknya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Aris yang sudah memberikan banyak hal. Sebelum kita langsung setelah ini ke Bang Sandi, mohon maaf Bang Sandi, ini luar biasa kehadirannya membuat euforia sendiri bagi pasien kami. Elok kaki dapat melangkah, elok tangan dapat memegang, himpaudi bergerak untuk berkiprah, gulu berdikari, semoga berjalan dengan langgeng. Acara kita hari ini puncaknya adalah kita akan dengarkan sambutan dan launching teacherpreneurship, tokoh nasional kita, pengusaha muda dan juga politikus muda Indonesia, yaitu Bapak Sandiaga Salahuddin